Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, di mana berkat rahmat karunia dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ujian semester hasil online. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada promotor saya, Profesor Bustari Mukhtar, dan co-promotor Dr. Nursansa, serta pembahas saya, Profesor Eri Bardiat, Profesor Nasfizar Karlo, dan Dr. Indah Mewata. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Sebaran Zonasi Air Tanah Dangkal Menggunakan Metode Kriging Berdasarkan Electrical Conductivity di Kawasan Pesisir Pantai Kota Padang. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa 32 ayat mengatakan tentang lautan dan 13 ayat yang mengatakan tentang daratan. Di jumlah keduanya ada 45 ayat. Nah, 32 dibagi 45 sama dengan 71,1% dan 13 dibagi 45 sama dengan 28,2%. Artinya berdasarkan ilmu pengetahuan tidak terbantahkan bahwa Al-Quran telah menerangkan bahwa luas lautan sebesar 71,1% dan luas daratan sekitar 28,2%. Apakah masalah? Air merupakan sumber kehidupan dan air merupakan kebutuhan sangat vital bagi kehidupan manusia, dan kebanyakan air digunakan untuk kepentingan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sejalan dengan perkembangan pertambangan penduduk dan pembangunan, maka kebutuhan air semakin hari semakin meningkat, sedangkan keterlambatan sumber daya air sangat terbatas. Pada sebagian kawasan tertentu menggunakan air tanah dangkal untuk kebutuhan sanitasi, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Air mempunyai karakteristik dan keterlambatan baik dari segi kualitas, kuantitas, dan tatarannya, sehingga perlu dilakukan zonasi pemetaan kualitas air bersih. Pada penelitian ini berada di Kota Padang yang terdiri dari 11 kecamatan dan 6 kecamatan yang ada di kawasan pesisir pantai, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Kota Tengah, Padang Selatan, Lubuk Begaluh, dan Bungus Teluk-Kabung. Di 6 kecamatan tersebut masyarakat pada umumnya menggunakan air tanah untuk keperluan mencuci, masak, mandi, dan bukan untuk kebutuhan air minum. Berdasarkan observasi di lapangan, keluhan masyarakat pada Kecamatan Kota Tengah, Padang Barat, dan Padang Selatan, baju cucian berwarna kekuningan, air sumur berwarna agak kuning keasinan, dan kulit terasa kering dan gatal. Hal ini menyebabkan terjadinya indikasi intrusi. Seperti kita ketahui bahwa berat jenis air laut lebih besar daripada air tawar, sehingga air laut mendesak air tanah. Sedangkan air tanah sendiri mempunyai tekanan piezometrik untuk menekan air laut, sehingga terbentuk interface batas antara air darat dan air tanah dan air laut. Di dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang berarti, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, yang lain asin lagi pahit, dan dijadikan keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Seperti pada gambar yang kita lihat bahwa intrusi air laut itu pada umumnya terjadi pada masyarakat di kawasan pesisir pantai, karena kebutuhan sanitasi mereka kurang, maka mereka menggunakan air tanah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Berdasarkan data PDM tahun 2015, sekitar 31,5% masyarakat Kota Padang yang bisa terlayani oleh air PDAM, dan contoh kasusnya di Kecamatan Padang Utara pada data BPS tahun 2013, sekitar 45% PDAM hanya bisa melayani penduduk Kecamatan Padang Utara. Artinya masyarakat menggunakan air sumur untuk kebutuhan air bersih. Nah, sehingga akan terjadi eksploitasi air tanah. Dampak intrusi air asin, pertama cara fisik adalah perabotan dan peralatan akan menjadi berkarat dan berkerak. Bangunan akan menjadi rapuh dan pakaian kekuningan. Tanaman pertanian tidak tumbuh secara baik. Secara sosial, kulit menjadi kering, jerawat pada muka, dan iritasi terhadap mata. Secara ekonomi, ketergantungan masyarakat akan terhadap air PDAM, sehingga akan menambah beban ekonomi terhadap masyarakat. Identifikasi masalah pertama adalah kedua masyarakat yang terjadi di Kecamatan Kota Tengah, Padang Barat, dan Padang Utara. Lalu struktur bangunan rapuh dan iritasi terhadap mata terjadi pada Kecamatan Padang Barat dan Padang Utara. Yang ketiga adalah deterjen
Deterjen sudah berusaha terjadi pada Kecamatan Padang Barat dan Padang Utara. Lalu pertama penduduk meningkat yang mengakibatkan kesehatan masyarakat akan menurun. Lalu berdasarkan data PDM tahun 2015 sekitar 31,5% penduduk Kota Padang tidak bisa terani oleh aliran PDAM. Kelima faktor tersebut akan menyebabkan intrusi air laut. Yang keenam adalah belum adanya pemetaan air tanah dangkal di Kota Padang. Perumusan masalah pertama adalah bagaimanakah pemetaan sebaran zonasi air payau dan naga payau di Kota Padang, khususnya di 6 kecamatan. Lalu berapakah jarak aman terhadap daerah negara dampak berdasarkan electrical conductivity. Lalu yang ketiga adalah berapakah luas daerah pengaruh berdasarkan electrical conductivity pada kecamatan negara dampak air intrusi. Lalu bagaimana kebijakan dalam rangka konservasi air tanah terhadap faktor sosial, fisik, dan lingkungan ekonomi. Tujuan dan manfaat. Tujuan di sini adalah menghasilkan peta zonasi air tawar, air payau, dan naga payau berdasarkan metode kriging. Lalu yang kedua, menemukan jarak yang aman berdasarkan electrical conductivity terhadap wilayah yang terkena dampak. Dan ketiga adalah menemukan luas daerah pengaruh berdasarkan electrical conductivity terhadap wilayah yang terkena dampak air asin. Lalu membuat kebijakan dalam rangka konservasi air tanah yang mempertimbangkan faktor fisik, sosial, dan ekonomi. Manfaat secara teoritis pertama adalah penentuan akumulasi pengembangan bagi kawasan yang terdampak oleh intrusi air laut. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi rujukan dan panduan sebagai kebijakan pemerintah Kota Padang ke depannya. Secara teknis, hasil dari penelitian ini dapat diterapkan pada kawasan yang terkena dampak intrusi air asin dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian yang serupa. Diagram alur penelitian pertama adalah kita di sini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data sekundernya adalah peta geologi, peta administrasi wilayah, dan jumlah penduduk. Data primer adalah koordinat sumur XY dan parameter institut air tanah yaitu electrical conductivity sumur. Lalu rekapitulasi terhadap data dan verifikasi, dilakukan analisis statistik univarian, dilakukan analisis statistik spasial. Lalu kita melakukan variograf dan melakukan estimasi kriging berdasarkan parameter electrical conductivity. Lalu divalidasi hasil dari estimasi. Lalu didapatkan peta kualitas air tanah dangkal, air tawar, payau, dan naga payau. Ternyata pada daerah kawasan pesisir Kota Padang, daerah payau, agak payau, dan air itu disebabkan oleh pertama adalah intrusi air laut, yang kedua adalah ditemukannya konate water, yang ketiga disebabkan oleh air sungai. Hasil yang diharapkan adalah zonasi air tawar, payau, dan naga payau terhadap wilayah terkena dampak intrusi air asin. Lalu berapakah jarak yang aman dari bibir pantai. Yang ketiga adalah luas daerah pengaruh air payau dan naga payau. Yang ketiga adalah kebijakan konservasi air tanah dangkal terhadap lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Klasifikasi air tanah berdasarkan electrical conductivity di sini menggunakan PAHIAA, yaitu penelitian of intrusi air asin. Yakni pertama adalah kategori air payau adalah kecil dari 1.500 mikro mHos per cm, agak payau adalah 1.500 sampai 5.000, payau adalah 5.000 sampai 15.000, asin adalah 15.000 sampai 5.000, dan brine garam adalah di atas 50.000. Populasi di sini adalah dari 11 kecamatan, ada 6 kecamatan yang ada di kawasan pesisir Kota Pantai Padang. Pengambilan data sumur dilakukan pada kawasan kecamatan yang ada di kawasan pesisir pantai. Sedangkan sampel adalah parameter electrical conductivity pada 6 kecamatan. Kondisi sumur dan indikasi yang terindikasi intrusi Kota Padang adalah pertama adalah Padang Barat ada 12 sumur, Padang Utara adalah 2 sumur, dan Kota Tengah ada 1 sumur. Analisa data pertama adalah 3 kecamatan yang terindikasi intrusi. Pertama adalah Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, dan Kota Tengah. Yang kedua adalah parameter electrical conductivity terhadap kecamatan terkena dampak intrusi air asin. Lalu yang ketiga adalah zonasi air tawar, payau, dan naga payau. Yang keempat adalah luasan daerah yang terkena dampak intrusi. Yang kelima adalah jarak yang aman dari intrusi air asin terkena dampak intrusi air asin. Yang keenam adalah perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah SGMS, Stanford Geophysical Modeling Software, lalu adalah GIS. Ini adalah peta electrical conductivity Kota Tengah. Dapat kita lihat bahwa di sini adalah warna merah adalah air payau dan warna kuning adalah air naga payau. Ini adalah peta electrical conductivity Kecamatan Padang Barat. Yang merah adalah air payau dan kuning adalah agak payau, dan biru adalah air tawar.
Dan ini adalah peta electrical conductivity kecepatan pada utara. Yang merah adalah Payau, kuning adalah agak Payau, dan biru adalah ini air tawar. Nah, pada kecepatan pada utara ini tidak terjadi intrusi air asin. Sedang keterlambatan air Payau dan agak Payau disebabkan oleh ada aliran krek dari Sungai Batanghari pada sumur atau ke wilayah tersebut. Ini adalah peta zonasi wilayah terkena dampak intrusi berdasarkan electrical conductivity di Kecamatan Kota Padang. Pertama adalah Kecamatan Kota Tengah, seperti yang kita lihat bahwa terjadi intrusi pada Kecamatan Pasien Tigo dengan luas Payau 0,0640 dan agak Payau 0,2350. Sedangkan air Payau adalah jaraknya adalah besar dari 179,9 dan agak Payau adalah besar dari 378,9. Dan kedua adalah Kecamatan Padang Utara. Pada Kecamatan Padang Utara ini terdapat daerah konektor water pada daerah Kelurahan Air Tawar Barat, dan sedangkan Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, dan Ulak Karang Utara dan Ulak Karang Selatan itu disebabkan oleh krek disebabkan oleh Sungai Batanghari. Seperti yang kita lihat bahwa luasan daerah air Payau dan Payau dapat kita lihat pada tabel ini, dan jarak daerah pengaruhnya dapat kita lihat pada tabel ini. Yang ketiga adalah kalau ke Kecamatan Padang Barat. Pada Kecamatan Barat terdapat konektor water pada daerah Limau Kaluang dan Hulu Ladang, sedangkan intrusinya terdapat pada daerah Limau Kaluang dan Purus. Luas daerah pengaruhnya Payau dan Payau dapat kita lihat pada tabel ini, dan jarak yang aman dari bibir pantai dapat kita lihat pada tabel ini. Lalu bagaimana kebijakan wilayah yang terkena dampak air Payau dan agak Payau pada 3 kecamatan? Pertama adalah Kecamatan Kota Tengah. Secara fisik, pada umumnya masyarakat Kota Tengah penduduknya adalah bertani, yaitu adalah bertani semangka dan pepaya. Maka dianjurkan masyarakat tidak menggunakan area tersebut untuk kegiatan bercocok tanam. Lalu secara ekonomi adalah pada kecamatan Kota Tengah termasuk jalur pengaman pipa. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dibutuhkan 966 jaringan PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu secara sosial adalah penyuluhan pendidikan kesehatan untuk mencegah penyakit kulit terhadap wilayah yang terkena dampak air Payau dan agak Payau. Untuk Kecamatan Padang Utara, secara ekonomi adalah dibutuhkan jumlah penambangan jaringan PDAM sebesar 3.643. Lalu secara fisik adalah karena pada daerah Kecamatan Padang Utara ini terbanyak bangunan permanen dan hotel, maka dilakukan pemasangan kotak proses untuk mencegah karatan pada struktur bangunan yang permanen. Sosial adalah lakukan penyuluhan mengenai kesehatan kulit sebagai dampak akibat ada air Payau, dan menggunakan alat pelindung diri atau PD sarung tangan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Lalu pada Kecamatan Padang Barat, secara ekonomi adalah penambahan jalur jaringan pipa PDAM sebesar 1.696, dan secara sosial adalah lakukan juga penyuluhan pendidikan kesehatan untuk mencegah penyakit kulit dan memakai APD untuk mencegah penyakit gatal-gatal. Secara fisik adalah wilayah Padang Barat termasuk juga daerah yang padat penduduk dan banyak bangunan permanen di sana, maka dianjurkan untuk memakai metode proteksi untuk menjaga kehangatan pada struktur bangunan yang bersifat permanen tersebut. Novelty-nya pada penelitian ini adalah pertama adalah dihasilkan pemetaan zonasi air tawar Payau dan agak Payau terhadap 3 kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin. Lalu yang kedua adalah dihasilkan jarak distance yang aman terhadap kecamatan terkena dampak intrusi air asin pada wilayah pesisir Kota Padang. Dan ketiga adalah dihasilkan luas daerah pengaruh area of influence terhadap kecamatan terkena dampak intrusi air asin di wilayah pesisir pantai Kota Padang. Yang keempat adalah dihasilkan tindakan atau kebijakan dalam rangka konservasi air tanah terhadap wilayah di pesisir pantai Kota Padang. Kesimpulan pertama adalah keterlambatan air Payau dan agak Payau terdapat pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Tengah, Padang Barat, dan Padang Utara. Yang kedua adalah hanya terdapat 2 kecamatan yang terdapat intrusi, yaitu kepada Kecamatan Kota Tengah dan Kecamatan Padang Barat. Dan yang ketiga adalah hanya 1 kecamatan yang terdapat air Payau karena disebabkan oleh adanya aliran krek dari Sungai Batanghari. Yang keempat adalah luas daerah pengaruh dari masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Kota Tengah adalah 0,299 km persegi, Kecamatan Padang Utara adalah 0,59 km persegi, dan Kecamatan Padang Barat adalah 0,08 km persegi. Yang kelima adalah jarak daerah pengaruh intrusi laut yang aman pada masing kecamatan adalah pada Kecamatan Kota Tengah 378,9 meter, Kecamatan Padang Utara 1.232 meter, dan Kecamatan Padang Barat adalah besar dari 331,08 meter.
Yang keenam adalah sebaik-baiknya Pemkot Padang dan instansi terkait merumuskan kebijakan atau tindakan terhadap kecamatan yang kena dampak, seperti memberikan sosialisasi di pendidikan atau penyuluhan terhadap dampak pemakaian air payau terhadap kesehatan, dan menambah anggaran PDAM untuk menambah jalur perpipaan pada kecamatan wilayah terdampak. Yang ketujuh adalah ditemukannya konten water yang terperangkap pada kecamatan Padang Utara dan kecamatan Padang Barat. Saran agar kualitas kesehatan meningkat, diharapkan Pemkot Padang lebih proaktif memberikan pendidikan dan penyuluhan pada masyarakat pesisir pantai. Pemkot Padang diharapkan segera menambah jaringan pipa pada masing-masing kecamatan serta mengaktifkan kembali jaringan perpipaan yang tidak aktif. Nomor 3 adalah masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai diharapkan membayarkan tunggakan tagihan air PDAM supaya pipa PDAM tidak aktif bisa diaktifkan kembali. Nomor 4 adalah Kecamatan Padang Barat, Padang Utara yang banyak bangunan permanen di hotel dan hotel sekitar area pesisirnya disarankan untuk menggunakan cathode protection guna mencegah korupsi pada struktur bangunan. Yang kelima adalah agar Pemkot Padang menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dan pembuatan RT RW Kota Padang ke depannya, terutama dalam masalah lingkungan pesisir pantai. Pada tahun 2018 artikel yang dipublish pada IOP ada 3, yaitu pada ICES, pada ICCGA, dan pada ICES juga pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 artikel saya di acceptance di Geomet yang terindeks Scopus G3, dan ada Haki juga tentang tracking kualitas gamping di Sungai Padang pada tahun 2019. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita semua selamat dari wabah virus corona yang melanda dunia akhir-akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.